Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, sebelum itu yang terhormat Bapak Arman MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran berbasis ICT serta rekan-rekan sekalian. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sevia Fatma Ergiana serta rekan kelompok saya yang beranggotakan Hastari Nufidayati dan Muhammad Algi Fahri. Baiklah, pada kesempatan hari ini, materi yang kita bahas yaitu pengertian pendidikan Aisyur. Nah, apa sih Aisyur itu? Jadi, Aisyur adalah singkatan yang masing-masing hurufnya memiliki kepanjangan. Nah, yang pertama itu A. A ini singkatan dari Analyze Learners atau bisa disebut sebagai menganalisis peserta didik. Nah, sebelum sesi pembelajaran dimulai, guru ini harus mengenal karakter peserta didik, seperti kemampuan, gaya belajar masing-masing, dan sikap dalam belajar peserta didik. Memahami peserta didik adalah kunci kesuksesan sebuah sesi pembelajaran. Nah, guru juga bisa memberikan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data tentang peserta didik. Nah, setelah guru memiliki pengetahuan tentang peserta didik, penyusunan perencanaan pembelajaran dapat diteruskan ke langkah berikutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu huruf S. S ini singkatan dari Stating Objectives, yaitu menyatakan tujuan. Nah, penempatan tujuan khusus pembelajaran yang akan dilaksanakan membuat peserta didik memahami perubahan tingkah laku yang bagaimana yang diharapkan guru dari peserta didik. Nah, ada pula beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru ketika dia sedang menyusun tujuan pembelajaran khusus, yaitu fokus kepada peserta didik bukan guru, menetapkan tingkah laku yang merefleksikan dunia nyata, dan tujuan khusus yang ditetapkan oleh guru, mendeskripsikan luaran suatu kegiatan pembelajaran. Nah, luaran yang diwujudkan melalui tujuan khusus tersebut dijabarkan berdasarkan format ABCD. Nah, ABCD ini adalah akronim dari suatu format dalam menjabarkan tujuan khusus pembelajaran yang masing-masing hurufnya memiliki kepanjangan. Yaitu yang pertama, A itu audience atau peserta didik, yang B itu behavior atau tingkah laku, dan yang C itu condition atau kondisi, dan yang D itu degree atau derajat. Baik, materi yang selanjutnya kita lanjutkan kepada pemateri yang kedua. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang select methods media and material, memilih metode media dan materi. Setelah mengetahui dengan jelas siapa orang-orang yang telah menjadi peserta didik dan apa-apa yang akan mereka dapat setelah mengikuti suatu pembelajaran. Kemudian, seorang guru harus siap untuk memilih. Yang pertama, metode pembelajaran yang dirasakan oleh guru akan paling sesuai untuk dipergunakan meraih tujuan pembelajaran secara maksimal. Yang kedua, media yang dirasakan oleh guru akan sangat membantu peserta didik dapat mewujudkan tujuan khusus pembelajaran secara maksimal. Yang berikutnya yaitu utilize method, media and materials, menggunakan metode media dan materi. Pada tahapan ini dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media bahan ajar yang telah dipilih. Terkait dengan ini, guru harus melakukan yang pertama preview terhadap materi yang akan dipergunakan. Dalam hal ini jangan pernah menggunakan sesuatu di kelas di mana guru tidak pernah melakukan pengecekan secara keseluruhan. Yang kedua, menyiapkan bahan ajar. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, siapkan pengalaman belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada R, require learner participation atau menuntut partisipasi peserta didik. Pada tahapan ini, yang pertama, seorang guru harus menyadari bahwa peserta didik belajar terbaik ketika mereka secara aktif terlibat di dalam proses belajar. Yang kedua, yaitu uraikan bagaimana guru menginginkan siswanya untuk terlibat di dalam kelas. Contohnya seperti kerja kelompok, presentasi, diskusi, dan games. Yang ketiga yaitu hindari melakukan ceramah sepanjang sesi. Dengarkan pendapat peserta didik dan izinkan mereka untuk menjadi tanggap terhadap isi pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada E, evaluate and revise atau mengevaluasi dan merevisi. Nah, langkah terakhir ini sering diabaikan, padahal langkah ini paling penting di antara tahapan-tahapan yang lain dan dilakukan
pada tahapan ini adalah yang pertama, mengevaluasi performa peserta didik, misalnya sesi pembelajaran dengan topik buku. Yang kedua yaitu ada mengevaluasi keefektifan komponen-komponen media yang dipergunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada mengevaluasi performa guru dalam melakukan pembelajaran. Yang keempat yaitu melakukan revisi terhadap kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.